Nama saya Vidya. Kali ini saya sedang berada di hutan dengan lingkungan yang sangat asri. Kalian bisa dengar burung-burung berkicau, lihat tanaman tumbuh subur, udara yang segar, air yang jernih, dan pemandangan yang menyejukkan mata. Tapi, pernahkah kalian bayangkan bagaimana jika lingkungan kita sudah tercemar? Tentu tidak akan seindah ini, bukan? Oleh karena itu, mari kita bahas mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah pelepasan berbagai gas, benda padat yang terbelah halus, atau aerosol cair ke atmosfer yang tersebar dengan laju melebihi kapasitas alami lingkungan untuk membuang, melarutkan, atau menyerapnya. Kemudian, yang kedua adalah pencemaran tanah. Tanah merupakan salah satu komponen terpenting dalam keberlangsungan hidup manusia, sama halnya dengan air dan udara. Selain berkaitan dengan air, kualitas tanah juga faktor terpenting hidupnya tumbuh-tumbuhan. Sementara itu, tumbuh-tumbuhan adalah salah satu mata rantai makanan yang mempengaruhi mata rantai makanan di atasnya. Pencemaran tanah adalah keadaan atau kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Dan yang terakhir yaitu pencemaran air. Air merupakan sumber daya alam terpenting di planet bumi, sebab menjadi esensi dari semua kehidupan. 2/3 dari permukaan bumi merupakan air. Bahkan, sekitar 60-70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Akan tetapi, terdapat permasalahan serius yang mengancam keberadaan air di bumi, yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan yang dapat menyebabkan air menjadi berwarna, berbau, dan memiliki rasa. Setelah kita mengetahui mengenai pencemaran lingkungan, lalu faktor apa saja sih yang menyebabkan pencemaran lingkungan tersebut? Nah, faktor tersebut yaitu oleh manusia dan juga proses perubahan alamiah. Hasil kegiatan manusia seperti sampah ini tidak hanya mempengaruhi pencemaran air lewat laut maupun sungai saja, namun bisa juga mencemari sumber air dengan meresap ke tanah dan menimbulkan bau dan polutan jika dibakar. Sehingga, sampah menjadi faktor utama pencemaran lingkungan. Kemudian, limbah rumah tangga dan juga limbah pabrik yang dibuang secara sembarangan menuju saluran air, sehingga dapat menyebabkan air dan tanah menjadi tercemar dan biota air akan mati. Setelah itu, produksi kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat menyebabkan udara menjadi tercemar karena asap yang mengganggu, dan penebangan hutan secara ilegal karena akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Kemudian, produksi pertambangan serta produksi industri yang dapat mencemari lingkungan, memberikan efek polutan dan juga dapat mencemari air, apalagi air hasil produksi tidak difilter terlebih dahulu. Pencemaran lingkungan akan dapat menyebabkan dampak berupa ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada. Hal ini jelas terjadi karena pencemaran lingkungan otomatis akan merusak keadaan yang mulanya baik menjadi tidak baik. Ketika terjadi pencemaran, maka akan banyak pihak yang terganggu. Bukan hanya manusia, namun binatang hingga tumbuhan.
Pencemaran lingkungan juga akan menyebabkan terjadinya pengurangan kesuburan pada tanah. Selain itu, pencemaran lingkungan akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan tersebut. Salah satunya berupa menipisnya lapisan ozon. Pada saat lubang ozon sudah semakin menipis, maka hal ini lama-kelamaan akan menjadi berlubang. Apabila lapisan ozon ini berlubang, maka otomatis hal ini akan menyebabkan sinar ultraviolet menyinari bumi secara langsung dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker kulit, mematikan binatang-binatang, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi dampak negatif yang akan dirasakan apabila suatu lingkungan telah tercemar. Setelah mengetahui pencemaran lingkungan dan dampaknya, maka alangkah lebih baik kita menjaga alam kita. Mulailah dari sekarang membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan seperti menanam pohon, kemudian menghemat air jika tidak digunakan, dan listrik, serta hal-hal lain yang dapat menjaga bumi dan lingkungan kita. Sehingga kita dapat merasakan lingkungan yang bersih dan juga melestarikan ekosistem yang ada. Mari kita jaga alam, maka alam jaga kita. Salam lestari, salam konservasi. Terima kasih.